Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan juga salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Elormatul Maulida dengan NIM 097 dari kelas PGSD 2022C. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Bapak Hendrik Padepaksi, SPD, MPD. Dalam tugas kali ini, kami mahasiswa ditugasi untuk mewawancarai tokoh masyarakat. Dan pada malam kali ini, saya berkesempatan mengobrol dengan Ibu Titik Yuni Wulandari. Selamat malam, Ibu Titik. Baik, selamat malam Mbak Ella. Sebelumnya, terima kasih Ibu sudah berkenan untuk sharing bersama saya pada malam kali ini. Dan juga terima kasih sudah meluangkan waktu. Bisa diperkenalkan, Ibu Titik. Ya, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Titik Yuni Wulandari dan saya berprofesi sebagai guru. Sudah, terima kasih. Ya, untuk wawancara kali ini, tema kita adalah implementasi Pancasila di lingkungan masyarakat, khususnya di bidang yang Ibu jalani saat ini, yakni sebagai guru. Ya, baik Mbak. Apakah sudah siap untuk wawancara kali ini, Ibu? Ya, insya Allah siap. Ya, silakan. Jika ada pertanyaan, monggo bisa dimulai sesi wawancaranya. Untuk pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana Pancasila dalam pandangan Ibu Titi sebagai profesi seorang guru? Baik, bagaimana Pancasila menurut pandangan saya sebagai seorang guru? Yang pertama, Pancasila merupakan suatu ideologi negara yang mana harus dijadikan suatu pandangan hidup bagi seluruh masyarakat Indonesia tentunya. Itu secara singkatnya, Mbak. Sudah? Jelas? Ya, sudah jelas, Ibu. Bisa dilanjut ke pertanyaan kedua atau bagaimana, Ibu? Oke, silakan. Untuk pertanyaan kedua, yakni bagaimana implementasi sila pertama dalam lingkup ruang kerja Ibu Titik dan juga dampaknya seperti apa? Ya, seperti apa implementasi sila pertama dalam dunia profesi yang saya jalani saat ini? Tentunya kalau misalkan untuk Pancasila sendiri, itu kan di dalamnya terdapat nilai-nilai sebagai pedoman hidup dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, untuk yang terkhusus sila-sila di dalam Pancasila itu kan ada 5 sila. Mulai dari sila yang pertama itu kan mengenai ketuhanan dan keagamaan. Nah, untuk seperti apa implementasinya? Nah, di sini tuh sudah ada yang namanya kurikulum merdeka. Jadi untuk kurikulum merdeka, mohon maaf sedikit terkendala sinyal itu tadi jadinya terjeda. Untuk pertanyaannya Mbak Ella yang nomor 2 bisa diulangi? Ya, untuk pertanyaan yang kedua, yakni bagaimana implementasi sila pertama dalam lingkup kerja Ibu Titik dan juga dampaknya. Oke. Jadi sesuai yang saya jawab tadi secara singkat dan jelas bahwasanya Pancasila merupakan suatu ideologi negara yang mana berisi tentang nilai-nilai yang harus dijadikan sebagai pedoman hidup oleh seluruh masyarakat Indonesia yang di dalamnya ada beberapa sila yang mana terdapat 5 sila di dalam Pancasila. Untuk sila yang pertama, sesuai yang Anda tanyakan mengenai implementasi sila pertama mengenai ketuhanan dan keagamaan, yang mana di situ berbunyi bahwasanya satu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di situ implementasi di dalam dunia pendidikan, terutama sebelum saya menjawab, saya sampaikan terlebih dahulu bahwasannya sekarang sudah mulai diadakan yang namanya kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka salah satu proyek terbesarnya yaitu adanya P5. Di situ P5 menganut mengenai profil pelajar Pancasila, yang mana Pancasila itu harus ditekankan mulai dari
dini kepada peserta didik maupun di lembaga pendidikan. Nah, implementasinya itu bisa berupa pengaplikasian, misalkan kalau dari segi agama ya Mbak, bisa di pagi hari itu misalkan dibiasakan untuk berdoa sebelum memulai pembelajaran dan sesudah pembelajaran selesai itu juga dilakukan prosesi berdoa. Selain itu, di mana pada hari-hari besar Islam tentunya atau di mana hari-hari besar keagamaan, tidak hanya Islam saja, itu bisa dirayakan sesuai dengan agamanya masing-masing, itu di lingkungan pendidikan atau di lingkungan sekolahnya. Itu seperti itu. Lanjut, apa masih ada yang kurang jelas? Lalu untuk dampaknya sendiri mungkin bagi ibu atau siswa-siswa itu bagaimana? Seperti ada kemajuan dalam bidang agama ataupun ketekunan dalam beribadah ataupun bagaimana? Tentunya pasti ada, ditambah lagi kan dengan adanya pembelajaran berbasis diniyah kalau di agama Islam itu ya yang saya ketahui. Nah, di mana di SD, SMP maupun SMA itu terutama di SD itu ada yang namanya guru pembelajaran mulok. Nah, di situ bukan hanya diisi oleh guru agama, tapi ditambahi dengan pembimbing. Nah, jadi bukan hanya guru yang terlibat di situ, tapi ada seorang pembimbing yang mana tugasnya hampir sama seperti guru, tapi di situ beliau itu bertugas untuk mengisi pembelajaran diniyah atau mulok. Nah, dampaknya sendiri itu sangat baik bagi siswa, karena di samping siswa memperoleh pembelajaran agama, juga memperoleh tambahan materi agama dari pembelajaran atau pembiasaan diniyah atau mulok itu tadi. Tuh, Mbak. Lanjut, nggih. Oke, untuk pertanyaan ketiga, tadi kan sila pertama. Nah, sekarang implementasinya sila kedua dan juga dampaknya itu juga bagaimana, Ibu? Untuk implementasi sila kedua, nggih. Untuk sila kedua, kemanusiaan yang adil yang beradab ya. Ya, jadi yang pertama tadi Ketuhanan Yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk pertanyaannya mengenai sama, yang pertama tentang implementasi, yang kedua dampaknya. Implementasi untuk kemanusiaan yang adil dan beradab itu ditanamkan mulai dari aspek ranah afektif atau sikap sosial siswa. Nah, tadi kalau misalkan yang sila pertama kan lebih ke spiritualnya, afektif, spiritual, keagamaan, tapi kalau nanti yang sila kedua itu saya rasa lebih ditekankan ke penilaian afektif dari aspek sosialnya. Nah, sosialnya itu bisa dipadukan dari pembelajaran bisa, atau dari proyek P5 juga bisa. Kalau dari pembelajaran itu bisa diperoleh dari misalnya pembelajaran yang ada hubungannya sama lingkup sosial, itu kan diantaranya ada agama juga, karena kan di agama ada moralnya. Yang kedua juga ada yang namanya pembelajaran PKN kalau di SD. Kita fokusnya di SD nggih. Nah, kalau SD kan nanti sudah digabung bisa jadi tematik. Nah, untuk fokus sosial itu bisa disampaikan implementasinya di pembelajaran agama dan juga pembelajaran IPS dari segi sosialnya dan juga moral didapat dari agama. Selain itu, nanti proyek P5-nya itu bisa dilakukan dari sikap sosial, interaksi sosial antara siswa dengan siswa, teman maksudnya siswa dengan teman sebayanya, atau siswa dengan guru, ataupun siswa dengan lingkungan masyarakat, seperti itu. Lanjut untuk dampaknya ya tadi. Dampaknya ya karena siswa itu kan pastinya nanti dari segi moralnya sudah ada, terus kemudian pembelajaran sifat sosial itu nanti pembelajaran yang diterima oleh siswa diharapkan juga mampu diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu dampaknya. Kalau misalkan dampak lainnya juga dari sikapnya. Jadi perilaku siswa nanti akan tercerminkan bahwasanya mereka sudah bisa untuk
berinteraksi secara sosial dan juga mempunyai attitude dengan keluarga, bisa membedakan mana bersosialisasi dengan teman, keluarga, ataupun dengan masyarakat. Seperti itu, Mbak. Oke, Baik, apa? untuk yang keempat, pertanyaannya sila yang ketiga, Ibu, bagaimana implementasinya? Dan juga Dampaknya. dampaknya. Iya. Ya, baik. Untuk sila ketiga Persatuan Indonesia itu lebih ke gotong royong ya. Jadi kalau misalkan kita tahu sendiri, kalau misalkan dari pelajaran-pelajaran PKN sudah ditegaskan bahwasanya Persatuan Indonesia itu kan berarti salah satu value atau nilainya yang dapat kita ambil adalah gotong royong. Nah, di dalam gotong royong itu nanti siswa itu bisa diajari dengan implementasinya, bentuk implementasinya itu secara kerja kelompok. Karena di dalam kerja kelompok itu nanti ada yang namanya saling bertukar pikiran atau saling bekerja sama. Gitu. Terus kemudian kalau di luar bidang akademik atau di luar pembelajaran itu bisa diadakan proses kerja bakti. Nah, kalau misalkan kerja bakti, misalkan membersihkan lingkungan sekolah, di situ kan juga ada persatuan dalam gotong royong seperti itu. Terus dalam proyek P5 itu juga ditekankan bahwasanya gotong royong itu merupakan salah satu poin penting yang harus diberikan kepada siswa seperti itu. Itu untuk implementasinya. Mungkin masih ada banyak sekali implementasi, nanti kita bisa pelajari bersama-sama. Itu sudah banyak sekarang implementasi mengenai gotong royong dan lain sebagainya. Itu. Untuk dampaknya sendiri, untuk dampak tentunya banyak dampak baiknya daripada dampak buruknya. Kalau misalkan dampak yang kita lihat pasti dampak baik itu dari sifat gotong royong atau bekerja sama dengan sistem persatuan, itu kan nanti siswa bisa terasah. Selain itu kalau misalkan bekerja kelompok di dalam kelas, berarti kan siswa mampu bekerja sama dengan temannya. Jadi siswa yang pasif bisa ikut terbiasa aktif untuk menjawab dan lain sebagainya. Tuh. Terus kemudian kalau semisal di lingkungan ke luar kelas maksudnya. Tadi kan sudah saya jelaskan ada yang namanya proses kerja bakti ya di lingkungan sekolah. Nah, itu kan nanti juga akan mempermudah mereka dalam menyelesaikan suatu tugas. Nah, selain itu nanti implementasinya dampaknya ke masyarakat, mereka terbiasa untuk bekerja sama, dan juga kalau misalkan di luar lingkungan sekolah mereka dibutuhkan untuk kerja bakti, itu sudah terbiasa. Itu, ya, Mbak. Tadi kan sudah implementasi sila 1, 2, dan juga 3. Nah, sekarang implementasi mungkin bisa digabung juga dengan sila kelima dan juga dampak dari keduanya. Terima kasih. Oke, jadi ini lanjutannya ya untuk sila keempat dan sila kelima. Yang pertama sama pertanyaannya tentang implementasi dan dampak. Saya jawab dulu untuk yang sila keempat. Sila keempat perlu kita hafalkan juga bahwasanya sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di situ sudah jelas bahwasanya poin pentingnya adalah musyawarah untuk mufakat atau musyawarah untuk mufakat. Nah, biasanya di sini implementasinya sangat banyak sekali kalau di lingkungan pendidikan. Yang pertama, misalkan di antara siswa itu bisa dari menerima pendapat teman saat belajar kelompok. Nah, kalau belajar kelompok itu kan tidak hanya di lingkungan kelas, tapi juga misalkan bisa di luar sekolah. Ketika mereka belajar kelompok, mengerjakan tugas di rumah, itu kan juga termasuk belajar kelompok. Nah, ketika mereka saling bertukar pikiran, terus kemudian bekerja sama, terus menerima pendapat satu sama lain, itu bisa dimasukkan dalam implementasi sila keempat. Selain itu, memberi kesempatan orang lain mengungkapkan pendapat. Nah, tidak hanya dari siswa, bisa juga nanti guru juga bisa memberikan masukan. Seperti itu. Yang ketiga,
menghormati hasil musyawarah kelompok atau kelas. Nah, jadi misalkan di dalam kelas ada pembentukan pengurus kelas, ada ketua, wakil, sekretaris, bendahara. Di situ juga memerlukan yang namanya suatu implementasi sila keempat, di mana harus ada musyawarah antar semua anggota kelas dan wali kelas. Terus kemudian mau mendengarkan masukan guru. Jadi tidak hanya dari pembelajaran saja, tapi bisa juga di luar pembelajaran itu nanti ada yang beberapa hal yang disampaikan oleh guru itu juga harus diterima oleh siswa, itu termasuk implementasi sila keempat. Terus kemudian tidak egois dalam artian tidak mementingkan pendapat sendiri, jadi tidak memaksakan pendapat sendiri, menghormati pendapat bersama, pendapat orang lain, terus kemudian menyimpulkan secara bersama, itu juga termasuk implementasi. Nah, dampaknya kalau misalkan kita bisa menerima pendapat orang lain, nanti bisa memunculkan sifat yang namanya toleransi antar sesama. Dan itu biasanya kan kalau misalkan hasil dari keputusan bersama, itu biasanya lebih adil dan lebih baik. Seperti itu. Dampak sosial lainnya mungkin bisa diterapkan di lingkungan masyarakat nantinya. Jadi mereka itu sudah dari SD sudah dipelajari untuk memberikan materi sila keempat, implementasi sila keempat, harapannya nanti ketika dia di lingkungan luar sekolah itu juga bisa menerapkan seperti itu. Lanjut untuk yang sila kelima. Untuk sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti kan adil ya poinnya ya Mbak ya. Jadi kita harus adil terhadap, kalau di lingkungan sekolah berarti terhadap teman, terhadap guru, terhadap misalkan wali murid dan pihak sekolah. Nah, kalau di lingkungan sekolah seperti itu. Jadi murid dengan murid, terus kemudian guru dengan guru, terus kepala sekolah dengan guru, dan lain sebagainya, itu berarti kita harus menanamkan sifat adil. Terus kemudian dampaknya secara singkat bahwasanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu guru juga tidak boleh membeda-bedakan murid yang satu dengan murid yang lain, dan juga murid juga seperti itu, tidak boleh membedakan teman yang satu dengan teman yang lain, misalkan teman yang ini memiliki kekurangan atau tidak sama dan lain sebagainya, itu kita harus bersikap adil. Seperti itu. Dampaknya itu bisa diambil dari dampak sosial. Bahwasanya kalau misalkan kita bersikap adil terhadap sesama, itu pasti kan nanti moral kita juga akan lebih baik. Terus kemudian kebiasaan adil juga akan mengikuti kita, sehingga ketika turun ke masyarakat juga bisa dibiasakan berperilaku adil dan baik. Seperti itu. Saya kira cukup untuk penjelasannya, Mbak Ella. Nah, nanti bisa dicari referensi lagi ya untuk jawaban lainnya. Sudah, terima kasih untuk pertanyaan lanjutnya. Mbak Ti. Baik, Ibu, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah kesulitan apa yang Ibu hadapi saat di lapangan dalam mengimplementasikan nilai Pancasila tersebut, atau tantangan-tantangan yang Ibu hadapi di lapangan gitu. Tantangan-tantangan yang sering saya hadapi ketika di lingkungan sekolah yang terutama adalah karakter dari peserta didik itu sendiri, karena kan biasanya kan peserta didik itu macam-macam ya Mbak ya karakternya, tidak bisa kita itu langsung mendikte si anak harus seperti ini, si anak harus seperti ini. Nah, biasanya itu karakteristik peserta didik. Terus selain itu lingkungan belajar, terus background dari keluarga, dari orang tua juga, karena itu akan mempengaruhi dari sikap perilaku peserta didik, yang mana itu bisa kita arahkan untuk mengimplementasikan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila atau tidak, seperti itu. Yang selanjutnya, selain dari faktor dari dalam diri peserta didik dan faktor dari lingkungan keluarga, itu kepribadian peserta didik juga. Jadi bagaimana interaksi dia antara dengan temannya, biasanya kan ada siswa yang pendiam juga. Nah, itu termasuk karakter itu tadi. Itu
Itu Mbak, lebih ke situ. Lalu problem solving apa yang Ibu gunakan untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut atau untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitan tersebut yang berada di lapangan? Nah, kesulitannya itu kan poin pertama tadi karakter. Jadi kalau untuk karakter biasanya saya lakukan sebuah pendekatan. Jadi saya lakukan pendekatan kepada siswa-siswa, tidak semua siswa, karena kan mungkin hanya beberapa siswa yang agak sedikit sulit nih, karena dengan background karakter yang sedikit unik, jadi agak sedikit susah untuk diarahkan untuk mengimplementasikan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Jadi ada beberapa siswa yang saya lakukan pendekatan ketika mereka tidak menghiraukan apa yang saya sampaikan untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu tidak dapat diterima oleh siswa tersebut, biasanya saya lakukan pendekatan. Jadi dari pendekatan itu saya tahu, oh ternyata karakternya seperti ini, sifatnya seperti ini. Jadi harus ada pembeda atau perlakuan khusus dengan siswa lainnya, karena dia tidak bisa menerima misalkan saya beri contoh untuk implementasi seperti ini karena karakternya berbeda itu tadi. Jadi harus ada pendekatan khusus dan pendampingan. Jadi pendekatan dan pendampingan khusus. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya adalah nilai-nilai Pancasila apa yang selalu Ibu tanamkan kepada siswa-siswa saat mengajar? Kalau untuk mengajar, nilai-nilai Pancasila apa yang jelas semua dari isi dari Pancasila itu sendiri. Jadi ada 5 sila yang memang dari awal, mulai dari mereka TK misalkan kan sudah diajarkan untuk menghafal Pancasila. Nanti dari SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu biasanya di awal pembelajaran selain mereka diharuskan untuk berdoa dan biasanya pembiasaan dengan menyanyikan lagu nasional atau lagu Indonesia Raya, itu juga biasanya saya ingatkan lagi untuk selalu membaca Pancasila setiap hari. Dengan begitu, maka siswa akan terbiasa dan hafal Pancasila itu sendiri. Dan dari hafal itu, mereka kan bisa mengimplementasikan atau menerapkan sila-sila yang terkandung di dalam Pancasila. Kurang lebih seperti itu, Ande. Ya, Ibu. Untuk yang selanjutnya ini, apakah dalam mengajar ataupun mungkin di lapangan Ibu tuh pernah menemui siswa-siswa yang mungkin acuh terhadap nilai-nilai Pancasila? Oh, sering. Apalagi kan kalau misalkan saya menemui dia misalkan mengajar di lingkungan yang beda ya antara kota dengan di desa. Kalau di kota mungkin kalau misalkan sekolahnya itu berbasisnya internasional, nah itu biasanya kan didikte sekali. Tapi kalau misalkan kita nanti ketemunya di sekolah yang agak mungkin ke arah ke desa atau ke apa, nanti kita akan menemui siswa-siswa yang karakternya juga bermacam-macam, beragam-ragam. Itu kesulitannya di situ. Terus kemudian tadi pertanyaannya bisa diulang, Mbak? Ya, untuk siswa-siswanya itu acuh terhadap nilai-nilai Pancasila dan itu Ibu pernah menemui atau tidak begitu kan? Jawabannya Ya, tadi pernah menemui. yang dari misalkan dari siswa yang beragam tadi. Nah, mereka kan biasanya kalau misalkan dari daerah yang kurang ke kota atau mungkin daerah-daerah yang terpencil itu biasanya kan lingkungan sosialnya juga misalkan kurang atau mungkin untuk pertanyaan Mbak Ella tadi mengenai yang mohon maaf tadi terkendala sinyal ya, jadi agak terputus. Ya, untuk pertanyaan tadi kan mengenai adakah siswa yang acuh terhadap tapi tidak saya menemui beberapa tempat yang mana berdasarkan karakter siswa, biasanya siswa yang berada di daerah-daerah luar atau di daerah misalkan terpencil dan lain sebagainya yang kurang interaksi sosialnya, misalkan tidak ditekankan secara benar standar disiplinnya, itu ada siswa yang sedikit melenceng atau
istilahnya itu siswa yang agak sedikit bandel. Nah, seperti itu. Itu sangat acuh dalam menerima bentuk implementasi yang kita contohkan untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila. Nah, seperti itu. Biasanya ada siswa yang nakal, kurang bisa menerima, atau kurang bisa mendengarkan, rame sendiri. Nah, itu biasanya yang paling berpotensi untuk memperoleh sifat acuh tersebut. Itu yang saya alami. Lalu masih berhubungan juga dengan pertanyaan yang sebelumnya, menurut Ibu sendiri, faktor-faktor apa yang mempengaruhi siswa tersebut itu menjadi acuh dalam menghargai atau dalam menjalankan nilai-nilai Pancasila tersebut? Nah, ini kembali lagi ke kesulitan yang tadi Anda tanyakan. Yang menjadikan siswa itu acuh, yang pertama karena lingkungan pergaulannya. Jadi kalau misalkan yang penting yang jelas dari karakter, itu yang poin pertama, karakter siswa. Karena karakter siswa itu kan terbentuk dari lingkungan sosialnya. Misalkan ketika dia dengan keluarganya, ketika dia bergaul dengan teman-temannya, ketika dia bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Kalau misalkan kebiasaan-kebiasaan itu baik yang diterima oleh siswa tersebut, otomatis karakternya akan juga baik. Tapi sebaliknya, kalau misalkan dari lingkungan tidak mendukung, terus lingkungan keluarga maksudnya, terus lingkungan masyarakat juga kurang mendukung, interaksinya dengan temannya juga misalkan kurang baik, itu juga akan mempengaruhi sifat buruk yang ada dalam diri siswa, sehingga akan mengakibatkan kebiasaan buruk yang memudahkan siswa itu untuk acuh, misalkan diterangkan rame sendiri, diajari mengenai implementasi Pancasila itu tidak dihiraukan, dan lain sebagainya. Tuh. Baik, untuk pertanyaan yang sebelumnya kan berhubungan dengan siswa. Nah, kali ini yang saya tanyakan adalah, apakah Ibu pernah menemui secara langsung gitu teman-teman pendidik Ibu, mungkin guru-guru yang lain itu acuh dalam penerapan nilai Pancasila? Kalau untuk itu sama ini belum ya Mbak ya, karena kan selama ini kalau misalkan untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila itu kan sudah diprogramkan, apalagi sekarang kurikulum merdeka harus ada proyek profil pelajar Pancasila dan lain sebagainya itu. Nah, biasanya guru itu dari kepala sekolah sudah dicanangkan untuk berusaha mempelajari nilai-nilai Pancasila, mengajarkan kepada siswa, menerapkan, mengimplementasikan kepada siswa, biasanya itu sudah diprogramkan seperti itu. Kalau misalkan dari kepala sekolah sudah menginstruksikan seperti itu, kurang lebih teman-teman guru juga pasti akan berperilaku yang sama, jadi menyampaikan secara sama kepada siswa. Kalau untuk yang seperti itu saya belum menemui. Ya, semoga saja tidak ada. Iya Ibu, semoga saja tidak ada. Lalu untuk pertanyaan yang selanjutnya adalah, seberapa pentingkah bagi Ibu penerapan nilai-nilai Pancasila dalam dunia pendidikan? Sangat penting sekali, karena kan poin pertama tadi dari pertanyaan pertama bahwasanya apa itu Pancasila. Pancasila adalah nilai-nilai yang di dalamnya terdiri dari 5 sila yang berisi nilai-nilai luhur dari para pendahulu yang harus dijadikan pedoman hidup oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jadi sangat penting sekali, apalagi di dunia pendidikan, untuk diterapkan dan dikenalkan kepada anak-anak sedini mungkin, mulai dari TK, SD, SMP, SMA. Kan kalau pelajaran Pancasila itu nanti kita dapatnya kan sampai kalau nggak salah sampai kuliah, karena nanti dari TK suruh menghafalkan, dari SD suruh mempelajari, ketemu pembelajaran IPS, PKN, terus kemudian di SMP diingatkan lagi mengenai pembelajaran Pancasila dan juga dilengkapi UUD 1940. Nah, di SMP, saya lanjutkan lagi, di SMP itu nanti juga selain di TK, SD, SMP nanti dikenalkan lagi dengan, ketemu lagi kita dengan pembelajaran pendidikan
PKN, terus kemudian IPS juga nanti ada juga, terus kemudian di SMA juga ada pembelajaran lagi, dan selain itu di perkuliahan pastinya kalau misalkan kita kuliah apapun terutama di bidang pendidikan itu nanti akan kembali mendapatkan pembelajaran PKN yang mana ya belajarnya ditekankan Pancasila lagi. Jadi Pancasila itu sampai akhir hayat itu kita perlu menjadikan sebagai pedoman. Karena nanti selain di dunia pendidikan, di lingkungan masyarakat, terus kemudian interaksi kita dengan lingkungan sosial itu sangat perlu sekali nilai-nilai Pancasila. Seperti itu, Mbak. Baik Ibu, untuk ke pertanyaan closing ya ini. Apa harapan Ibu tentunya untuk profesi Ibu dan juga lingkungan-lingkungan Ibu, termasuk siswa-siswa Ibu, apa harapan ke depannya begitu? Ada hubungannya nggak sama Pancasila? Karena tadi babnya Pancasila, jadinya maksudnya ini pertanyaannya seperti apa? Saya kurang paham. Ya, untuk harapan ke depannya begitu, untuk dunia profesi Ibu dan juga siswa-siswa yang mungkin Ibu ajar ke depannya, harapannya bagaimana begitu tentang penerapan nilai-nilai Pancasila? Ya, jadi harapan saya bahwasanya Pancasila itu akan terus dihafalkan, terutama karena nanti kalau misalkan dari kecil kita hafal, biasanya setelah lulus sekolah itu lupa. Nah, harapan saya Pancasila itu dapat dihafalkan dari kecil hingga dewasa. Terus kemudian nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya, di situ ada 5 sila, itu harapan saya terus dipegang oleh peserta didik sampai mereka dewasa. Terus kemudian selain dihafal, kemudian dimengerti nilai-nilainya juga diimplementasikan itu tadi. Jadi kalau mereka itu hafal, terus kemudian paham isinya dan juga mampu mengimplementasikan atau menerapkan di lingkungan sosialnya, di keluarganya, di pendidikannya, dan lain sebagainya, nanti dampak positif juga akan muncul karena di dalam nilai-nilai Pancasila itu terkandung beberapa hal yang sangat baik untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama bermasyarakat dan berkehidupan sosial. Terima kasih, Mbak. Ya, terima kasih Ibu atas jawabannya, sangat informatif sekali. Mungkin wawancara mungkin untuk wawancara kali ini bisa kita akhiri sampai di sini karena waktunya juga terbatas dan juga keadaan kondisi juga sudah larut malam. Sebelumnya terima kasih Ibu sudah memberikan jawaban-jawaban yang sangat-sangat informatif dan juga menarik. Ya, terima kasih Mbak Ella, semoga tugasnya dilancarkan, kuliahnya sukses selalu, amin. Jadi kalau misal sudah tidak ada yang ditanyakan, saya undur diri. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian video yang dapat saya tampilkan dan juga sampaikan berdasarkan hasil wawancara dari Ibu Titik dengan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.